salah berbicara pemirsa karena sekarang yang berbicara bukan Mungkin. Sekarang ini berada di Gunung Gajah yang tapi ada aura-aura yang kayaknya membuat orang itu tidak boleh. Ada yang lewat tadi. Ada yang lewat sana. Loh. Perasaan saya tadi ada dia. Ada dia lagi merinding. Tadi di situ ada sana. Bisa. Tadi saya lihat sebelah kanan, jalan 100 meter ada sebelah kiri. Ini terus sebelah kanan lagi. Ini sebetulnya sosok apa ini? Penasaran saya. Bisa, saya Tukul Arwana dan saya Jenny Cortez yang telah berhasil menakut-nakuti Mas Tukul. Bisa di Mr. Tukul jalan-jalan ya. Dan saya akan menikmati sekeliling di ada Gunung Gajah. Seperti apa keindahan dari Bukit Gunung Gajah dan seperti apa misteri-misteri yang ada di sekitar Bukit Gunung Gajah. Saksikan terus Mr. Tukul jalan-jalan. Batunya aneh banget, gede banget batunya. Sangat luar biasa sekali ya, di bukit ada batu, biasanya kan batu gunung, ini batu bentuknya sangat aneh sekali ini ya. Bentuknya kalau gini kayak perahu ya Mas ya? Iya. Ini batu apa ya? Nggak tahu. Nah, ini ada orang penduduk Oh iya, sini. ada orang nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Priyo Sutrisno. Bapak Priyo Sutrisno. Ini maaf, ini sebetulnya batu apa ini Pak? Ya ini yang disebut batu perahu. Itu dari cerita nenek moyang kita. Nah. Joko Tuwo dan Roro Dina itu Roro Dina akan dipersunting oleh Joko Tuwo. Tapi Roro Dina-nya itu akan menolak dengan secara karena nggak berani menolaknya secara halus. Joko Tuwo-nya kan dibantu sama jin. Jadi apa-apa yang diminta itu akan terlaksana. Oh, begitu. Tetapi Ronaldinho juga nggak kalah cerdiknya. Terus itu ada membangunin ayam supaya berkokok dan menyalakan obor dari belara dari gitu kan kelihatan matahari ya. Iya, kelihatan sudah terang gitu. Itu lalu perahunya terbalik. Itu tadi kan siapa nama cowoknya yang bikin Joko Tuwo. Iya, Joko Tuwo itu kan katanya bikin perahu. Iya. Terus ada emas-emas atau logam-logam yang disimpan di situ. Nah, di batu-batu ini kira-kira ada bekasnya nggak sih Pak? Ada lah Pak. Ada, itu seperti logam ya. Ini nanti kita ambilkan di sini. Nah, Oh, iya. pemirsa, sekarang penasaran ya seperti apa tempatnya, sisa-sisanya dari peninggalan dari Joko Tuwo. Gimana? Saya kayak dari tadi mencari sosok penampakan tuyul itu ya Mbak. Tapi mungkin nggak tahu sih, mungkin karena anak-anak kecil yang mereka kan kalau anak kecil dia kalau lari semuanya gitu. Nah saat ini tuh saya nggak
melihat banyak gitu di sekitar sini. Semuanya kayak ngumpet ke belakang atau gimana? Ini. Oh iya, bisa. Ini. Oh ini. Ini kan seperti logam itu. Itu harta yang udah lama sekali. Logamnya, jadi bekas-bekas kejadian yang waktu itu akhirnya jadinya seperti ini. Nah kalau di sini ada perumahan apa biasanya? Kalau penampakan itu sering sekali waktu saya masih kecil di sini terjadi banyak sekali ada kuda, ada yang kelihatannya itu kecil ya, hitam sampai tapi tinggi sampai sepohon kelapa itu ada. Nah itu kan ada pohon yang besar itu ya. Itu pohon besar itu. Iya, Oh, sering terjadi penampakan di pohon besar itu. Itu kan pohon besar itu pernah mau dipotong, mau dicuri orang. Ternyata udah dipotong itu sampai hampir putus sebenarnya, tapi nggak mau putus. Ternyata di atasnya itu ada orang duduk sambil merokok. Wis, oh pantesan di situ tadi juga ada. Daerah sekitar ini banyak sekali. Dari itu sampai sana itu waktu kita kecil, kita malam ya, pokoknya ya waktu begini nih, waktu malam ini kita bercanda dengan saudara saya. Itu rumah saya itu benar nggak ada orang, itu seperti dikerutukin itu. Dan dia ngomong, ya seperti dia tuh ngomong, hanya suara doang itu ya, suara doang. Jangan berisik. Pak Rio, terima kasih sekali atas informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib. Ini ditonton seluruh dunia. Terima kasih, salam hormat buat keluarga. Ya, silakan. Ya makasih Pak atas informasinya. Saksikan terus bisa tuh kalau jalan-jalan. Bah, kita tuh kan kesini katanya mau nyamperin ada kerajaan tuyul kayak gitu. Tapi kan sampai sini belum kelihatan ya di mana tempatnya, Mbah. Ini tuh daerah mana sih, Mbah? Ini daerah Terucuk ya, daerah Terucuk, tepatnya masih di Jawa Tengah sini. Dan di sini terkenal sekali dengan fenomena-fenomena seperti itu. Khususnya tuyul. Ya, saya juga dengar katanya banyak orang yang berburu tuyul tuh di daerah sini. Tapi saya nggak tahu sih di mana ya tempatnya, Mbak. Di Desa Bero, Kecamatan Terucuk, Kabupaten Klaten terdapat sebuah pohon ketos yang sudah berumur 700 tahun. Pohon ini dikeramatkan warga karena merupakan istana dari para tuyul. Menurut warga, banyak orang dari berbagai daerah datang untuk meminta tuyul di pohon ini. Konon, pohon ini merupakan kekuasaan dari Eyang Bondo. Bondo sendiri berarti harta, dan tuyul-tuyul yang berada di pohon ketos ini merupakan cucu-cucu dari Eyang Bondo. Tak jarang warga melihat penampakan anak kecil yang sedang bermain di sekitar pohon ketos ini. Biasanya orang berhasil mendapat tuyul akan diikuti oleh bayangan dua anak kecil berkepala botak.
mata batin saya yang saya tujukan ke sini nih, ada 2 nenek. Ini dulunya memang dia tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan, dia ngambil dari orang-orang itu, dikumpulkan ke sini. Mengambil Keturunan berupa ya, kalau orang mungkin sering ada orang yang mungkin keguguran, terus hilang sendiri dan hasilnya seperti itu. Lah itulah kumpul sini semua. Nah itu kan saya kayak dari tadi mencari sosok penampakan tuyul itu ya Mbak. Tapi mungkin nggak tahu sih, mungkin karena anak-anak kecil yang mereka kan kalau anak kecil dia kalau lari semuanya gitu. Nah saat ini tuh saya nggak melihat banyak gitu di sekitar sini. Semuanya kayak ngumpet ke belakang atau gimana? Jadi jangan coba-coba. Iya. Mungkin saya salah berbicara pemirsa karena sekarang yang berbicara bukan Mbak Bejo. Saya lihat yang lucu ini mainan lucu banget. Yang jelas kalau saya melihat sih biasa, cuman kalau orang yang nggak paham, yang takut, apalagi penakut ya, mungkin sudah beda lagi. Iya. Sudah beda lagi. Karena bentuknya tidak selucu yang Ya, masalahnya ya anak-anak kecil belum tahu itu apa jorok, apa-apa itu. Tapi sebenarnya semuanya terkonsentrasi di mana ya Mbak? Maksudnya mereka masuk ke dalam semua atau ya memang ada beberapa di sini? Ini Tapi kita di sini kan, ini banyak sekali yang masih mainan. Ini tadi saya sudah sempat sedikit pegang ini, pohon ini sudah lama sekali dan mungkin sudah bertahun-tahun. Ini bisa dikatakan jarang sekali pohon ini tumbuh di daerah mana. Jarang pohon sekali. apa sih Mbak? Ini pohon ketos ya, di sini tuh, ya toh, tempat untuk mencari melalui anak-anak itu. Ya. Saya penasaran Mbak, maksudnya mereka tuh sebenarnya memilih orang yang kita yang memilih mereka atau mereka yang memilih kita? Bisa terjadi kita memilih, tapi dari sini pun dia akan memilih orang itu sendiri. Ini ada pantangannya juga sebenarnya. Jadi selama 40 hari ya minimal 40 hari itu harus benar-benar emosional juga dijaga, apapun dijaga kalau memang pengen benar-benar dari sini sukses. Nah sebenarnya kan Mbah yang kita tahu kan anak-anak kecil itu suci dan tidak berdosa gitu. Terus orang yang memelihara mereka tuh kebanyakan memelihara tuyul itu katanya karena masih anak-anak kecil itu mencari uang gitu. Sebenarnya mereka itu seperti itu tuh dari mana gitu? Nah
saya kurang setuju kalau gini. Ya, ada fenomena dan ada cerita-cerita yang miring ini. Sebenarnya ke sini bukan harus memelihara dari sini bawa pulang terus jadi kaya, jadi minta apapun ada, apapun bisa gitu. Nonsen bagi saya. Karena nggak semuanya bisa. Mungkin saya nggak ngerti. Karena apa? Di sini bukan seperti itu yang dimaksud. Jadi jangan coba-coba. Ya. Mungkin saya salah berbicara pemirsa karena sekarang yang berbicara bukan Mbak Bejo. Maafkan yang saya cuma penasaran aja dan mungkin anggapan selama ini kan orang-orang seperti itu dan saya harap sih dengan saya kesini saya bisa tahu sebenarnya seperti apa gitu seharusnya dan yang sebenarnya terjadi tuh seperti apa. Jadi saya kesini juga datang untuk meluruskan bukan untuk mengacaukan gitu. Saya hanya ingin dijelaskan, ingin tahu lebih detail tentang sebenarnya apa yang terjadi. Makanya ya Nduk, saya omongin. Keseni tujuannya apa? Pengen apa? Jangan asal ngomong. Kesini tuh mau pada ngapain? Mau ngapa? Arep apa, Nduk? Rene iki arep ngopo? Sebenarnya ingin mencari tahu aja Mbak. Ya, pengen meluruskan. Mungkin banyak orang yang beranggapan buruk dan ingin meluruskan aja. Iya Mbak Lisa. Kalau kesini Mbak Lisa, itu mungkin tadi Mbak Lisa ngomong masalah apa yang ada di sini kan. Memang anak-anak kecil di sini tuh banyak, tapi tidak untuk diperbudak Seperti itu. Mbak Lisa. Iya. Kalau pengen kaya, katanya cuman katanya aja, itu kurang pas. Jadi apapun minta itu kepada yang di atas. Kalau cuman dari sini itu lantaran aja. Kalau diem aja di rumah, apa ada? Iya. Ada masukan? Nggak mungkin ada. Baiklah, saya semakin panas di sini Mbah dan sepertinya kata-kata saya menyinggung mereka yang ada di sini. Sebaiknya saya keluar dari sini. Wah pemirsa, situasi semakin menegangkan. Tak biasanya Risa sampai keluar dari lokasi. Kira-kira apa yang dirasakannya ya? Kayaknya ngasih pertanyaannya salah deh. Panas aja, saya nggak kuat, nggak apa ya. Kata-kata saya kayak menyinggung di sana. Tadinya yang semuanya kerasa dingin jadi kerasa panas dan kayaknya saya nggak kuat untuk berlama-lama di sana karena apa ya, konsentrasi merekanya juga banyak banget di sana gitu, jadi kayak ditekan dan sesak aja dari sana. Jadi sepertinya rasa ingin tahu saya telah menyinggung mereka dan sebaiknya saya di sini aja. Mungkin ada warga di luar Jawa Tengah pun banyak sekali orang yang datang berduyun-duyun ke sini karena mungkin dari beberapa orang, mungkin tetangganya, mungkin saudaranya pulang dari sini bisa mendapatkan harta kekayaan yang banyak, melimpah ruah. Bagi saya enggak seperti itu. Jadi
jangan gampang dan jangan jangan percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Karena apa? Kita masih punya Tuhan. Di atas langit masih ada langit. Coba gimana? Saya pengen juga kayak apa sih Mbak Lisa tadi, saya susul sebentar karena mungkin ada sesuatu yang mesti harus kita netralkan. Ini di mana-mana saya melihat, tapi ini ganas sekali. Harimau yang ada sebelah sana tuh ganas sekali. Sebetulnya saya mau diajak kemana nih, kok suasana tempat desanya sangat luar biasa sekali, kerukunannya itu udah terlihat. Mas Tukul, Nah. di sini itu ada tempat yang terkenal sekali. Oh iya ya. Di sini ada Istana Tuyul. Yang bener aja. Iya, Desa Tuyul. Jenny mau bawa Mas Tukul ini karena di sana itu ada saudaranya Mas Tukul. Wah, pemirsa, ternyata di daerah ini ada namanya Istana Tuyul. Nah, kita cross check kebenarannya apakah ada Istana Tuyul dan di mana tempatnya, seperti apa energi yang ada di Istana Tuyul itu. Apakah ada pohon, apakah ada kayak batu nisan, apakah ada gua dan sebagainya. Penasaran? Ayo kita ke sana. Ayo, lihat saudara Mas Tukul di dalam. Beda L-nya, beda Tuyul sama Tukul beda. Iya. Oke. Sama ya. Oh, ini tempatnya. Kita udah Wow, luar biasa sekali pemirsa tempatnya, ini pohonnya dan energinya sudah terasa sekali ya, ada tekanan-tekanan yang antara positif dan negatif nih. Nah, ini tanya-tanya nih. Nah, ini. Nah, maaf, dengan Bapak siapa nih? Pak Tahono. Pak Tahono. Tahono. Pak Tahono. Saya Jenny. Pak siapa? Tahono. Pak Dahono. Ini udah berapa tahun Pak Dahono di sini nih, Pak? Oh, saya keturunan. Oh, Pak Dahono udah keturunan. Oh, ini ya tempatnya ya. Pak Dahono, bener nggak sih di sini tempat Istana Tuyul itu, bener nggak sih? Monggo, bisa Ya, diceritakan. istilahnya sejak nenek moyang kita itu di sini tempat permintaan lah. Oh, sejak nenek moyang kita itu dia tempat permintaan. Udah lama banget Ya. Biasanya yang datang itu dari mana saja? Oh, dari jauh-jauh Pak. Sulawesi ada, Makassar ada. Bisa penasaran saya dengan Mbak Jenny, dengan Pak Dahono ini. Jadi saya pengen tahu dalamnya seperti apa. Pemirsa pasti penasaran. Ayo saksikan terus Mister Tukul Jalan-Jalan. Monggo Pak. Kok ada Mbak Bejo? Mbak Bejo? Iya. Kok Mbak Bejo ada di dalam? Iya, tadi sudah Mbak Jenny. Jangan-jangan Mbak Bejo ini udah bawa dua tuyul nih, laki perempuan nih. Kok bisa di dalam gimana Mbak Bejo? Saya ada menelusuri di sini masuk. Ya, Apa yang dilihat Mbak Bejo? banyak sekali Mas, banyak sekali fenomena anak-anak kecil, banyak sekali Mas. Kebetulan mungkin Mas Tukul pengen lihat dengan monggo, namun saya sendiri Mas, saya sendiri pengen mau tadi sama Mbak Risa sempat nggak kuat gitu tadi. Ada suara-suara. Ibaratnya kayak oe gitu kayaknya. Ramai sekali. Iya, ramai sekali. Silakan Bejo ya. Izinkan ya, Mbah. Ya. Oh, betul.
bertanya tadi di sana. Terus tadi kan yang kaki tuh kerasa dingin banget. Begitu kerasa Mbah melotot itu udah tatapannya lain, udah kayak bukan Mbah gitu. Ada sesuatu yang masuk ke dalam Mbah itu udah langsung badan saya panas banget dan kayaknya saya nggak kuat untuk berlama-lama di dalam. Gitu. Iya, kebetulan tadi saya mau keluar ketemu Mas Tukul tadi. Oh gitu. Iya, mau masuk sama mau masuk. mau sama narasumber berhubung aku mau nemuin Mbak Risa, terus aku ya pamit aja. Iya. Silahkan Mas Tukul duluan. Panas banget Mbak di dalam. Iya. Mbah, saya tadi kan lagi berdiri di sini terus lihat ke belakang, saya jadi ingat sama cerita warga sekitar sini yang pernah saya dengar. Katanya ini kalau lihat bentuknya kan sumur ya Mbak. Iya. Katanya ini adalah tempat pemandian eyang yang iya. Aduh sih sebenarnya takut salah lagi nih kalau bertanya. Nih, coba kita langsung aja. Nggak apa-apa, saya Nggak masuk apa-apa. situ. Ayo, sama. Nggak apa-apa. Yuk. Masuk sini juga badan saya kayak kembali mulai panas lagi karena masih banyak melihat teman-teman kecil kita. Iya. Dan Ya. Mungkin Mbak Risa ini sedikit kadang blank ya. Karena dia masih trauma sekali dengan keadaan yang tadi yang ada di dalam, dan juga mungkin sempat saya tadi juga tidak kontrol. Mungkin masuk ke dalam diri aku, Mbak Risa melihat saya, mungkin bukan saya. Tapi yang saya tahu di sekitar ini sudah saya ceritakan di sini Pak, dulu banyak pohon bambu ya, pohon bambu, dan ini benar ini sumur tua sekarang dibikin untuk mandi warga. Mungkin sebelum masuk ke sana mungkin pada ngambil air di sini untuk untuk persyaratan mandi. Mungkin memang ini di mana-mana saya melihat, tapi ini ganas sekali. Harimau yang ada sebelah sana tuh ganas sekali. Mungkin taunya pengen saya ngelawan, sebenarnya kayak enggak. Itu yang menjaga sumur ini. Dan Mbak Risa tunggu aja mungkin di luar area saya ya. Saya coba pengen akan melukis apa sih sebenarnya yang ada di situ ya. Ya, pemirsa, coba gimana dan apa yang ada di fenomena yang ada di Terucuk yang konon di sini istana tuyul. Ikutin. Biasanya kan orang yang udah bawa ke sini, misalkan tidur ya ada perasaan dipegang anak kecil, udah biasa kan gitu. Tapi nggak mengganggu.
tempatnya ya Pak Daunnya ya. Iya, iya. Ini maaf, ini namanya pohon apa Pak Pohon Daun? ketos. Pohon Pohon ketos. ketos. Itu ada buahnya nggak Pak? Ya ada, tapi nggak banyak gitu. Kayak pohon beringin ya modelnya. Ah, monggo Pak Daun, ceritanya gimana nih? Kalau cerita dari mbah saya itu yang bondo itu piawaian dari Kediri gitu. Dari Jawa Barat Kediri. Nah, dia itu katanya itu musuh lah tumbuh pohon itulah. Muspro ilang. Terus tumbuh pohon ini ya. Aku pikir pohon sebesar ini untuk tuyul-tuyulnya kalau lagi main. Ada yang itu tadi drek gitu. Nah, kok bisa ada tuyul? Ceritanya gimana nih Pak Daun? Ya anu Pak. Sejak dulu kan untuk permintaan itu barang yang siapa yang dikabulkan rasanya tuh diikutin anak cucunya yang bondo itu. Pak. Biasanya gitu Pak. Anak cucunya Yang bondo. yang bondo. Itu namanya bondo itu kan bondo itu harta ya. Ya, ya. Oh, bondo itu artinya harta. Orang yang bondo itu suka membantu orang yang menginginkan harta. Kan gitu. Mungkin biasanya ada nggak sih yang gagal atau akhirnya bisa dapat tuyulnya? Ada juga mungkin yang gagal gitu. Ya ada juga. Yang ya ada. Yang penting itu istilahnya melanggar pantangan. Oh, itu Kan- akibatnya apa itu? Ya istilahnya kan nggak mau ikut gitu loh. Pak. Karena Terus itu dampak dari keluarga yang melanggar pantangan itu atau akibatnya apa misalnya? nggak ada. Ya cuma nggak mau ikut gitulah. Nggak mau bantu gitu. Jadi Yang jadi rasa ini dari tadi ya, dari mulai dari sana terus pindah ke sini, itu kaki tuh kayak digerayang-gerayangin gitu. Ya itu kan ada perasaan dari gaib itu tadi. di Perasaan. sebelah mana yang biasanya dipegang? Digerayangin nih. Biasanya kan gitu. Ini terus di sini gitu. Nah, biasanya kan orang yang udah bawa ke sini, misalkan tidur ya ada perasaan dipegang anak kecil, kan itu sudah biasa kan. Tapi nggak mengganggu. Iya, iya, betul. keluarga. Setuju saya. Masa sih? Kalau konon ceritanya ada yang harus netein segala Enggak. itu nggak ada ya. Nggak ada. Itu Harus pegang yang kayak gini Enggak, gitu. enggak. jalan harus begini itu nggak ada. Enggak. Kalau orang di sini bisa nggak minta itu sekitar sini? Kalau sekitar sini enggak. Biasanya tuh kalau yang berbara lah, jualan di Jakarta atau di Sumatera itu biasanya berkahnya dari sini. Kenapa mereka nggak mau? Biasanya kalau orang dekat itu udah dikasih berkahnya kan gitu. Oh ya tahu ya. Tahu. Kalau gitu saya terima kasih Pak Daono atas informasinya. Mudah-mudahan bisa berikan informasi untuk pemirsa di manapun Anda berada ya. Pemirsa, saya akan menemui Mbak Arisa dan Mbah Bejo. Dia ada di mana Mbak Bejo dan Mbak Arisa, dan dia akan bercerita tentang apa yang ada di sekitar Klaten ini. Dan kemana saya akan terus Mister Tukul jalan-jalan. Monggo Mbak Bejo. Pertama kali saya masuk itu Mas, sebelum kita melukis dan kita menerawang dulu di dalam sana, itu banyak sekali anak-anak kecil pada mainan, anak-anak kecil, dan sudah banyak sekali yang jelas banyak sekali. Banyak sekali. Seberapa tingginya Mbak? Yang jelas segini udah Mas. Oh, cuma segini aja ya. Kecil-kecil, masih kecil-kecil kan. Terus habis itu banyak sekali yang ikut lah, pada mainan kaki, pada apa, ngikutin kayak apa gitu Pantesan Mas. tadi di dalam agak-agak kayak Iya. Jadi mainan ya kayak anak kecil gitu Mas. Oh, lah itu Mbak Bejo kok tadi main-main koin segala itu katanya gimana nih? Itu kita pas ngelukis itu kan direcokin gitu Mas. Direcokin. Jadi aku harus mainan dulu, ngajak mainan. Oh, gitu biar mereka tuh Iya. kumpul, Iya, nanti betul. diajak komunikasi. Iya.
Dia senang dengan hal seperti itu. Paling disukai tuyul itu apa? Katanya kepiting, dikasih diikat, itu kasih toples, itu Ya. bener Pak nggak sih? Kalau itu memang benar sekali Mas. Mungkin ada apa satu jumbangan gitu kan. Ada kalau orang Jawa yuyu ya Mas. Oh iya. Yuyu Kecil. yuyu kecil, terus di situ ada ada sentir, ada teplok itu Mas. Oh. Itu paling suka dia mainan kayak gitu. Mainan. Jadi di situ kenapa kok banyak sekali ini seperti videonya ini. Iya. Ini namanya Siapa, Eyang Pak? Bandu. Oh. Eyang Bandu ini. Eyang Bandu Ya, siapa? Eyang Bandu ini yang punya di sini. Oh. Yang punya di sini sebenarnya dua, sama dia sendiri tidak punya, putra putri tidak punya. Oh. Jadi dia ngumpulin seperti itu. Seperti orang-orang mungkin orang hamil hilang dengan sendirinya, terus belum waktunya dia keluar, itu jadi seperti itu Mas. Sering kehilangan janin Ya. gitu. Ya. Terus yang sebelah sana itu dulu di sana Ini? sebelah Sana. kanan ini, ya. Harimau ya? Ini harimau Mas. Nah, itu harimau di sana itu pohon bambu semua dulunya Mas. Jadi ini yang penjaga sumur tua sini Mas. Ada juga situ ya? Ada banyak sekali. Nah ini kita tanya Mbak Risa nih, monggo Mbak Risa, apa nih sampai frontal keluar itu gimana nih? Tadi tuh sempat masuk ke dalam, Ya. terus masuk ke dalam, kerasa kaki dipegang-pegang itu jadi dingin. Iya, oh, seperti itu. Kalau Mbak Jenny Cortez sendiri nih, mungkin bisa ditambahin selain tadi yang di dalam, apa yang dirasakan? Kalau Jenny sendiri sih tadi ngerasain ya pas masuk ke dalam, karena ruangannya kan kecil ya. Terus juga kita mesti nunduk, itu ya hawanya lebih anget ya, bukannya dingin. Kalau aku sendiri hawanya lebih anget, terus kayak tadi pas di dalam sebelah sini nih yang agak-agak merinding, terus kayak dipegang. Sekarang barusan sebelah sini. Mungkin Mbak Bejo dan Mbak Risa dan Mbak Jenny ada yang ingin disampaikan untuk semua masyarakat atau pemirsa di seluruh dunia nyata maupun gaib nih. Apa yang harus dilakukan atau pesan-pesan apa ini? Kalau saya seperti ini aja Mas, boleh-boleh aja seperti ini. Ya. Tapi bagi saya nonsen Mas, nggak mungkin. Karena mengambil seperti itu terus pulang jadi kaya raya dan lain sebagainya tanpa kerja. Dan itu sendiri kalau memang mungkin seperti itu Mas, Iya. mungkin seperti itu, Ya. itu akan mengambil rezeki-rezeki dari anak turun, anak cucu kita yang akan datang. Gitu. Kalau Mbak Risa sendiri monggo. Kalau saya sih belajar dari pengalaman hari ini gitu, mengunjungi tempat ini dan merasa terusir, itu saya belajar gitu, datang ke sebuah tempat sebaiknya menjaga perkataan gitu, Ya. walaupun kita tahu hal negatif tentang tempat tersebut, tapi jangan disungkankan. Oke, jadi dia punya hak sendiri, dunia sendiri, kamu dunia sendiri, kamu boleh ibaratnya bermain di tempat saya, tapi kalau bisa estetika sopan santun tetap dijaga. Jangan sampai privasi saya kamu mengganggu gitulah. Luar biasa sekali, saya sangat setuju sekali. Oke, kalau gitu terima kasih atas pesan yang disampaikan oleh pemirsa. Nah, pemirsa Mister Tukul jalan-jalan. Sekarang saya akan menuju ke makam yang konon ceritanya kalau sampai tidak lupa dengan apa yang diinginkan yang ada di sekitar situ akan memakan tumbal. Nah, seperti apa tempatnya dan energi apa yang akan dilihat Mbak Risa dan Mbak Bejo serta Mbak Jenny. Jangan kemana-mana, saksikan terus Mister Tukul jalan-jalan.